Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D yang beranggotakan saya, Stefanel Tafaranela dengan NIM akhir 007, ada Faberian Diantama dengan NIM akhir 036, kemudian ada Satrio Ahmad Faiz dengan NIM akhir 068. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait transistor power dissipation atau daya penyipatan pada transistor. Transistor power dissipation adalah daya yang terbuang pada transistor saat bekerja. Hal ini adalah sebuah parameter penting dalam desain dan operasi transistor itu sendiri, terutama nantinya untuk memastikan transistor supaya tidak rusak ataupun meleleh pada saat digunakan karena menerima panas ataupun tekanan yang berlebihan. Transistor itu memiliki dua komponen utama yang nantinya dapat menjadi faktor penyebab adanya disipasi daya, yaitu yang pertama ada arus dan juga tegangan. Nah, dari daya yang terbuang dalam transistor itu, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus sederhana, yaitu bisa menggunakan rumus P sama dengan V kali I, yang mana P adalah daya dalam satuan watt, kemudian V adalah tegangan antara dua terminal transistor dalam satuan volt, kemudian I adalah arus yang mengalir melalui transistor dalam satuan ampere. Nah, selain itu, untuk mengurangi daya penyipatan, seringkali digunakan teknik pendinginan seperti heat sink atau pengaturan arus dan tegangan yang sesuai. Transistor yang dayanya besar juga seringkali dioperasikan dalam mode terputus menyala guna mengurangi kerugian daya. Semua ini penting untuk selalu menjaga kinerja dan umur panjang dari suatu transistor itu sendiri. Nah, dari hal tersebut, rumus terkait kolektor to emitter voltage atau VCE itu juga menjadi sebuah parameter penting dalam transistor bipolar, yang mana nantinya akan digunakan untuk mengukur tegangan antara kolektor dan emitter transistor itu sendiri. Penggunaan rumus ini terutama terkait dengan operasi dan analisis transistor BJT. Berikut penjelasannya itu seperti untuk mengukur tegangan, kemudian ada pada mode operasi, baik secara mode aktif, mode cut-off, ataupun mode saturasi. Kemudian juga bisa digunakan dalam pemilihan titik kerja atau operating point. Kemudian ada analisis biasing. Kemudian ada perlindungan transistor itu sendiri. Nah, dari rumus VCE ini sangat penting tentunya dalam suatu analisis, desain, ataupun operasi transistor BJT dan juga berperan dalam membantu memahami kondisi kerja transistor dan memastikan kinerjanya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, terkait penjelasan pada penyelesaian soal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dilanjutkan untuk pembahasan soalnya. Pada layar sudah terlihat ada sebuah rangkaian BJT atau transformator bipolar. Nah, di kiri terdapat base, di kanan terdapat kolektor, dan di bawah terdapat emitter. Dan untuk nilai-nilainya sudah tertera pada gambar. Tahap pertama adalah mencari KVL dari base ke emitter. Jadi di sini kita menggunakan rumus hukum Kirchhoff kedua untuk menentukan nilai dari arus pada base. Di sini minus 5 plus IB dikali 330 kilo ohm plus 7 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan aturan matematika sehingga diperoleh hasil arus pada base adalah 13,03 mikroampere. Kemudian dilanjutkan dengan mencari arus pada kolektor. IC sama dengan beta IB. Karena tadi nilai arus pada base sudah ditemukan, maka di sini tinggal memasukkan nilainya yaitu 150 dikali 13,03 mikroampere sehingga diperoleh nilai arus pada kolektor adalah 1,95 miliampere. Kemudian dilanjutkan dengan mencari voltase pada kolektor dengan rumus VCC dikurangi IC dikali RC. Tinggal memasukkan nilainya, 15 dikurangi 1,95 dikali 1,2 sehingga diperoleh hasil 12,654 volt. Kemudian yang dicari adalah nilai voltase dari kolektor menuju emitter.
VCE sama dengan VC min VE. Nah, di sini nilai VC tadi sudah ditemukan 12,654 dan nilai VE adalah 0. Maka nilai tegangan dari kolektor menuju emitter adalah 12,654 volt. Oke, baik. Sudah banyak sekali dijelaskan oleh kawan saya terkait rangkaian transistor pada soal, mulai dari pembahasan secara umum sampai pembahasan soalnya. Nah, tapi sebenarnya apa sih kegunaan transistor ini dan apa kelebihan dan kekurangannya? Baik, saya akan coba jelaskan apa rangkaian transistor pada soal tersebut dan bagaimana pengaplikasiannya. Oke, dalam rangkaian itu merupakan rangkaian transistor NPN yang dimana tersusun transistor NPN, beberapa transistor NPN dalam suatu rangkaian elektronik, sehingga dapat digunakan untuk sebagai penguatan sinyal, switching, atau berbagai aplikasi lainnya. Maka manfaat di sini adalah selain untuk penguatan sinyal itu tadi, dapat digunakan juga untuk sebagai pengontrol arus dan stabilitas serta konsistensi dalam kondisi operasional suatu aplikasi atau rangkaian. Nah, apa sih kelebihannya? Yaitu tadi, yaitu untuk sebagai penguatan tinggi, penguatan sinyal yang tinggi, kemudian kemudahan dalam penggunaan, dan bisa juga digunakan dalam pengkualitasan audio yang baik, seperti dalam amplifier audio dan lain sebagainya. Dan dari adanya kelebihan pastinya ada kekurangan. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah transistor NPN ini memiliki tegangan terbatas, atau bisa dikatakan tegangan rendah lah ya. Kemudian mudah panas, rentan terhadap gangguan. Gangguan itu seperti sinyal dan lain sebagainya. Kemudian rentan terhadap pergantian model. Mungkin dari kami, grup D, hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.